Baiklah, materi yang kedua yaitu ukuran pemusatan data, terdiri dari mean, median, dan modus. Rata-rata atau mean. Perhitungan rata-rata dilakukan dengan menjumlahkan seluruh nilai data suatu kelompok sampel, kemudian dibagi dengan jumlah sampel tersebut. Rumus mean data tunggal adalah X rata-rata hitung sama dengan 1 per N buka kurung X1 ditambah X2 ditambah titik-titik ditambah XN tutup kurung. Keterangannya adalah X rata-rata hitung, XN sama dengan nilai sampel ke N, dan N sama dengan jumlah sampel. Rumus mean atau rata-rata untuk data kelompok. Rumusnya adalah X rata-rata sama dengan sigma FI dikali XI per FI. Keterangan dari rumus tersebut adalah X nilai rata-rata hitung, XI sama dengan nilai tengah kelompok data ke I, dan FI sama dengan frekuensi kelompok data ke I. Berikut contoh soal mean untuk data tunggal. Hasil ulangan siswa kelas 2 SMA mata pelajaran IPA yang didapat dari salah seorang murid selama 1 semester adalah 7,5, 8, 7, 6,5, 7, 7, 6,5, 8, 7,5, 8, 7, 7. Maka tentukanlah nilai rata-rata atau mean dari data tunggal nilai ulangan siswa tersebut. Mean atau nilai rata-rata dari persoalan di atas adalah mean sama dengan 1 per N dikali buka kurung X1 ditambah X2 ditambah titik-titik ditambah XN tutup kurung. Mean sama dengan buka kurung 7,5 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 6,5 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 6,5 ditambah 8 ditambah 7,5 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 7 tutup kurung per 12. Kenapa 12 N-nya? Karena jumlah data yang diberikan adalah 12. Mean sama dengan 87 per 12. Mean sama dengan 7,25. Jadi, mean dari data tunggal nilai ulangan siswa tersebut adalah 7,25. Berikut contoh soal mean data kelompok. Nilai mean atau rata-rata dari data pada tabel tersebut adalah untuk menentukan rata-rata dari suatu kelompok, kita membutuhkan yang namanya nilai tengah dari masing-masing kelas dengan menggunakan rumus XI sama dengan TA ditambah TB per 2. Berikut contoh soal mean data kelompok. Nilai mean atau rata-rata dari data pada tabel tersebut adalah untuk menentukan rata-rata dari suatu kelompok, kita membutuhkan yang namanya nilai tengah dari masing-masing kelas dengan menggunakan rumus XI sama dengan TA ditambah TB per 2. Nilai tengah dari masing-masing kelas adalah sebagai berikut. XI sama dengan 40,5 ditambah 30,5 per 2 sama dengan 71 per 2 sama dengan 35,5. X2 sama dengan 50,5 ditambah 40,5 per 2 sama dengan 91 per 2 sama dengan 45,5. X3 sama dengan 60,5 ditambah 50,5 per 2 sama dengan 111 per 2 sama dengan 55,5. X4 sama dengan 70,5 ditambah 60,5 per 2 sama dengan 131 per 2 sama dengan 65,5. X5 sama dengan 80,5 ditambah 70,5 per 2 sama dengan 151 per 2 sama dengan 75,5. X6 sama dengan 90,5 ditambah 80,5 per 2 sama dengan 171 per 2 sama dengan 85,5. Nah, setelah nilai XI kita dapatkan, maka nilai XI ini kita masukkan ke dalam tabelnya. Seperti halnya pada contoh tabel di sebelah kanan bawah. Nah, di sini juga terdapat penambahan satu tabel lagi untuk FI dikali XI. Setelah hasil dari FI dikali XI di tiap masing-masing kelas didapatkan,
Maka kita jumlahkan dan berjumlah 2470. Maka nilai rata-rata atomean sama dengan sigma Fi dikali Xi per Fi. Nilai rata-rata atomean sama dengan 2470 per 40. Nilai rata-rata atomean sama dengan 61,75. Jadi nilai mean atau rata-rata dari data yang diberikan pada soal adalah 61,75. Selanjutnya teman-teman, untuk ukuran pemusatan data yang kedua adalah median. Median adalah nilai tengah dari data yang telah disusun berurutan mulai dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Secara matematis, median dilambangkan dengan ME. Nah, sebelumnya median ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama median untuk data tunggal dan yang kedua median untuk data kelompok. Selanjutnya teman-teman, median untuk data tunggal terdiri dari dua. Yang pertama, median untuk jumlah data atau N ganjil, yang mana rumusnya ME sama dengan X dikali buka kurung N tambah 1 per 2 tutup kurung. Yang kedua, median untuk jumlah data atau N genap, yang mana rumusnya ME sama dengan 1 per 2 dikali buka kurung X dikali N per 2 ditambah X dikali N per 2 ditambah 1 tutup kurung. Di sini juga terdapat keterangan dari rumusnya, yaitu ME sama dengan median, N sama dengan jumlah data, dan X sama dengan nilai data. Berikut contoh soal median untuk data tunggal. Diketahui hasil ulangan siswa kelas 2 SMA mata pelajaran IPA yang didapat dari salah seorang murid selama 1 semester adalah 7,5, 8, 7, 6,5, 7, 7, 6,5, 8, 7,5, 7, 7. Ditanya, tentukanlah median dari data tunggal. Pertama, kita harus mengurutkan data dari yang terkecil ke terbesar. Nah, karena jumlah data yang diberikan berjumlah 11, maka kita menggunakan rumus median untuk data tunggal yang ganjil, di mana ME sama dengan X dikali buka kurung N tambah 1 per 2 tutup kurung. ME sama dengan X dikali buka kurung N. N adalah jumlah datanya, yaitu 11, ditambah 1 per 2 tutup kurung. ME sama dengan X dikali buka kurung 12 per 2 tutup kurung. ME sama dengan X 6. Nah, tadi kita telah mengetahui hasil pengurutan datanya itu adalah sebagai berikut. 6,5, 6,5, 7, 7, 7, 7, 7, 7,5, 7,5, 8, 8. Nah, setelah diurutkan, maka diperolehlah nilai median X6-nya sama dengan 7. Selanjutnya teman-teman, rumus median untuk data kelompok adalah ME sama dengan TB ditambah buka kurung 1 per 2 N dikurang FK per FI tutup kurung dikali P, di mana TB sama dengan tepi bawah kelas median, N sama dengan jumlah seluruh frekuensi, FK sama dengan jumlah frekuensi sebelum kelas median, Fi sama dengan frekuensi kelas median, dan P sama dengan panjang kelas interval. Berikut contoh soal median untuk data kelompok. Diketahui pada tabel data berat badan 50 orang mahasiswa jurusan statistika yang telah dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval berat badan. Ditanya, hitunglah median berat badan mahasiswa tersebut. Pertama, kita harus menentukan dahulu jumlah datanya, yaitu 4 ditambah 12 ditambah 15 ditambah 10 ditambah 4 ditambah 5 sama dengan 50. Letak median itu berada di 1 per 2 bagian data, sehingga 1 per 2 dikali dengan jumlah data yang telah kita cari tadi, yaitu 50 sama dengan 25. Selanjutnya, perhatikan tabel yang ada di bawah ini. Di sini terdapat satu penambahan tabel lagi, yaitu untuk tabel frekuensi kumulatif, di mana frekuensi kumulatif ini adalah frekuensi di suatu kelas ditambah jumlah frekuensi di kelas sebelumnya.
Jadi di kelas pertama kita buat 4 ditambah 12 sama dengan 16 ditambah 15 sama dengan 31 ditambah 10 sama dengan 41 ditambah 4 sama dengan 45, dan 45 ditambah 5 sama dengan 50. Tadi kita telah mengetahui letak median berada di angka 25. Frekuensi kumulatif yang memuat angka 25 adalah di frekuensi 31. Berarti di kelas inilah letak kelas mediannya. Sehingga nilai mediannya adalah ME sama dengan TB ditambah buka kurung 1/2N dikurang FKI per FI tutup kurung dikali P. ME sama dengan TB. TB-nya ini berada di kelas interval 70. Jadi 70 dikurang 0,5 sama dengan 69,5. Ditambah buka kurung 1/2 N. N-nya ini adalah jumlah data frekuensinya yaitu 50. Jadi 1/2 dikali 50 dikurang FKI. FKI ini adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median yaitu 16 per FI. FI adalah frekuensi kelas mediannya yaitu 15. Tutup kurung dikali P. P ini adalah panjang kelasnya yaitu 5. ME sama dengan 69,5 ditambah buka kurung 25 kurang 16 per 15 tutup kurung dikali 5. ME sama dengan 69,5 ditambah buka kurung 9 per 15 tutup kurung dikali 5. ME sama dengan 69,5 ditambah 3. ME sama dengan 72,5. Jadi, median berat badan mahasiswa jurusan statistika adalah 72,5 kg. Baik teman-teman, ukuran pemusatan data yang ketiga adalah modus. Modus atau mode adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu data statistika dalam sekelompok data. Modus biasanya dilambangkan dengan MO. Selanjutnya teman-teman, rumus modus terdiri dari 2. Yang pertama, rumus modus untuk data tunggal, yaitu modus dari data tunggal dilihat dengan meneliti nilai mana yang paling sering muncul. Yang kedua, rumus modus untuk data kelompok, yaitu MO sama dengan TB ditambah buka kurung D1 per D1 ditambah D2 tutup kurung dikali K, di mana MO sama dengan modus data kelompok, TB sama dengan tepi bawah kelas modus, D1 sama dengan frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi kelas sebelumnya, D2 sama dengan frekuensi kelas modus dikurang frekuensi kelas sesudahnya, dan K sama dengan panjang kelasnya. Berikut contoh soal modus untuk data tunggal. Diketahui hasil ulangan siswa kelas 2 SMA mata pelajaran IPA yang didapat dari salah seorang murid selama 1 semester adalah 7,5, 8, 7, 6,5, 7, 7, 6,5, 8, 7, 8, 7, 7. Ditanya, tentukanlah modus data tunggal dari nilai ulangan siswa tersebut. Langkah pertama, data harus kita urutkan terlebih dahulu menjadi 6,5, 6,5, 7, 7, 7, 7, 7, 7,5, 7,5, 8, 8, 8. Nah, dapat kita ketahui bahwa data nilai yang paling sering muncul ialah nilai 7, yaitu sebanyak 5 kali. Jadi, modusnya adalah 7. Berikut contoh soal modus untuk data kelompok. Diketahui pada soal data diagram batang. Ditanya, tentukan modus dari data diagram batang berikut. Kita dapat mengetahui pada gambar diagram batang
bahwa modusnya berada di interval 45 sampai 49. Jadi, TB atau tepi bawah kelas modusnya adalah 45 dikurang 0,5 sama dengan 44,5. Kemudian kita ketahui lagi bahwa D1 yaitu frekuensi kelas modus dikurang dengan frekuensi kelas sebelumnya didapat 12 dikurang 8 sama dengan 4. Selanjutnya D2 yaitu frekuensi kelas modus dikurang dengan frekuensi kelas sesudahnya didapat 12 dikurang 6 sama dengan 6. Sehingga nilai dari modusnya adalah MO sama dengan TB ditambah buka kurung D1 per D1 ditambah D2 tutup kurung dikali K. MO sama dengan 44,5 ditambah buka kurung D1 tadi nilainya adalah 4 per 4 ditambah D2 nilainya tadi adalah 6 tutup kurung dikali K. K di sini adalah panjang kelas intervalnya yaitu 5. MO sama dengan 44,5 ditambah buka kurung 4 per 10 tutup kurung kali 5. MO sama dengan 44,5 ditambah 2. MO sama dengan 46,5. Jadi nilai modus dari data diagram batang di atas adalah 46,5. Baiklah teman-teman, sekian pembelajaran kita di materi 2. Sampai ketemu di materi 3. Tetap semangat ya!